Halo teman-teman, Assalamualaikum. Welcome to Economics Lesson. Jangan lupa di like, comment, dan share ya guys. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumen. Konsumsi memiliki tujuan utama yang ingin diperoleh manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kepuasan. Umumnya kegiatan konsumsi dilakukan untuk memenuhi kegiatan kehidupan sehari-hari. Sedangkan bagi masyarakat modern, kegiatan konsumsi itu dilakukan untuk mempertahankan hidup serta untuk memenuhi kesenangan dan harga diri. Selanjutnya mengenai dampak positif dan dampak negatif pada konsumsi. Ada 3 dampak positif pada kegiatan konsumsi, yaitu yang pertama, memberikan kepuasan kepada seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, konsumsi yang dilakukan seseorang atau masyarakat suatu negara akan menggerakkan roda perekonomian negara. Yang ketiga, memberikan keuntungan bagi para produsen. Dampak negatifnya ada 3, yaitu yang pertama, dapat mengakibatkan pola hidup boros pada seseorang. Yang kedua, konsumsi yang tidak seimbang menghabiskan ketimpangan pada konsumsi. Yang ketiga, harga-harga barang akan naik akibat pola dari konsumsi yang secara berlebihan. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengertian konsumsi dan dampak positif dan negatif dari konsumsi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama, faktor ekonomi, terdiri dari pendapatan, perkiraan harga, iklan, harga barang yang bersangkutan, dan harga barang lain. Yang kedua, faktor non-ekonomi, terdiri dari selera, adat istiadat, mode, dan jumlah keluarga. Ada beberapa contoh kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seseorang yang membeli daging ayam untuk digunakan sebagai bahan sup atau kari. Yang kedua, seorang ibu yang membelikan baju lebaran untuk keluarganya menjelang hari raya. Yang ketiga, seorang siswa yang membeli sepatu untuk digunakan saat sekolah. Yang keempat, seorang pria yang datang ke tukang cukur rambut ketika rambutnya dirasa telah gondrong. Dan yang terakhir, seorang karyawan yang memesan transportasi online untuk digunakan saat berangkat bekerja. Kita akan menjelaskan jenis-jenis tabungan. Jenis-jenis tabungan ada 7, yaitu tabungan anak. Tabungan anak adalah tabungan untuk melatih si buah hati terbiasa menabung sejak dini. 2, yaitu tabungan konvensional. Tabungan konvensional adalah tabungan yang paling umum digunakan setiap orang. 3, tabungan mata uang asing. Tabungan ini sering ditemukan di perbankan. Mata uang yang digunakan yaitu dolar, euro, dan pound sterling. 4, tabungan berjangka. Tabungan ini bertujuan untuk menyimpan uang dan beberapa tujuan lainnya. Tabungan haji. 5, tabungan haji. Tabungan ini sering digunakan untuk mereka yang akan haji beberapa tahun ke depan. Tabungan giro. Tabungan giro sering disebut sebagai tabungan bisnis karena memang fasilitas dari tabungan ini ditujukan untuk kebutuhan bisnis, seperti transfer ke beberapa rekening yang transaksinya dapat digunakan menggunakan cek dan biliet. Tabungan investasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tabungan deposito, tabungan saham, dan tabungan mata uang asing. Tabungan deposito adalah tabungan yang bunganya lebih besar ketimbang tabungan konvensional. Tabungan saham, tabungan yang digunakan untuk membeli saham secara rutin serta menyimpan laba hasil transaksi sahamnya. Tabungan mata uang asing, tabungan yang kerap melakukan transaksi menggunakan mata uang asing biasanya akan memilih untuk melakukan tabungan atau membuka tabungan ini. Keuntungan dan kelemahan menabung di bank. Keuntungan yang pertama, keuntungan bunga dan bagi hasil. Meskipun bunga bukan menjadi pertimbangan utama bagi sebagian besar nasabah,
tetap saja bunga memberi dampak terhadap dana yang ditabungkan. 2. Keamanan. Keamanan adalah salah satu faktor penting dalam menabung di bank. Bank memiliki sistem keamanan berlapis, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Ketiga, lebih praktis dan simpel. Menabung di bank lebih praktis dan simpel. Anda cukup merencanakan keuangan dengan melihat rincian-rincian dalam buku tabungan yang diberikan bank. Adapun kelemahannya yaitu 1. Tidak gratis. Pada dasarnya menabung uang di bank sama saja dengan menitipkan uang pada bank sebagai lembaga yang dipercaya. Tentu saja menabung di bank pada umumnya tidaklah gratis. Kedua, tabungan sulit berkembang. Berbeda dengan investasi, ketika menabung di bank, uang Anda tidak langsung bertambah begitu saja karena bunga atau bagi hasil. Ketiga, bunga kecil. Belum ada satupun bank yang memberikan bunga tinggi pada tabungan. Rata-rata bunga tabungan biasa berkisar 1%. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodalan atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Menurut Martono dan D. Agus Martijo, pengertian investasi merupakan penanaman modal atau dana yang dilakukan pada suatu perusahaan untuk kemudian dimaksudkan menjadi sebuah aset dengan sebuah harapan untuk bisa memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa yang akan datang. Adapun manfaat investasi, yaitu 1. Meningkatkan aset, 2. Memenuhi kebutuhan di masa depan, 3. Gaya hidup hemat, 4. Menghindari hutang, 5. Kebebasan finansial, dan 6. Melindungi aset dari inflasi. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh teman saya tadi. Nah, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis investasi dan strategi dalam berinvestasi. Yang pertama yaitu jenis-jenis investasi. Di jenis-jenis investasi terbagi menjadi 3. Yang pertama investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Yang kedua yaitu investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana. Yang ketiga yaitu menurut jangka waktunya. Nah, menurut jangka waktunya ini terbagi menjadi 3, yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan. Investasi jangka menengah yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 tahun sampai 5 tahun. Yang terakhir yaitu investasi jangka panjang, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu lebih dari 5 tahun ke atas. Yang kedua yaitu strategi dalam berinvestasi. Nah, di strategi dalam berinvestasi ini saya ambil 4 poin. Yang pertama yaitu kenali profil investasi diri. Yang kedua yaitu pilih jenis dan produk sesuai kebutuhan. Yang ketiga yaitu perhatikan aspek legalitasnya. Dan yang terakhir yaitu penjumlakan siapa regulatornya. Oke guys, thanks for waiting and see you next video. Sampai jumpa.